Air mata Aulia mengalir deras saat ia berdiri di sudut ruangan pesta pernikahan yang ramai. Suara musik gamelan bercampur tawa para tamu membuat hatinya semakin sesak. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok Rina, sahabat sekaligus orang yang diam-diam ia cintai, sedang mencium seorang pria di balik tirai, ciuman yang seharusnya menjadi miliknya. Aulia merasa dunia runtuh, rahasia yang selama ini ia pendam kini seperti pisau yang menusuk dada. Ia mundur pelan, tangannya gemetar memegang gelas minuman yang hampir jatuh. Bagaimana bisa Rina, yang kemarin malam masih berbisik janji cinta di telinganya, kini mengkhianati segalanya begitu saja? Pesta pernikahan itu adalah milik sepupu Aulia, di sebuah gedung mewah di Jakarta Pusat. Keluarga Aulia, yang berasal dari keluarga Muslim konservatif di Bogor, selalu menekankan nilai-nilai tradisi. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, sering berkata bahwa pernikahan adalah kewajiban suci untuk melanjutkan garis keturunan. Aulia, gadis berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis, telah lama berjuang dengan identitasnya. Sejak kuliah di Universitas Indonesia, ia menyadari ketertarikannya pada sesama jenis, tapi ia simpan rapat-rapat. Rina, teman sekolahnya dulu, muncul kembali dalam hidupnya 2 tahun lalu, dan hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski penuh rahasia. Malam sebelum pesta, Aulia dan Rina bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin. Kita harus hati-hati, kata Rina sambil memegang tangan Aulia di bawah meja. Rina, 27 tahun, adalah seorang guru sekolah dasar yang berasal dari keluarga liberal di Bandung, tapi ia juga takut dengan pandangan masyarakat. Ayahmu pasti marah besar kalau tahu. Aulia mengangguk, tapi dalam hati ia berharap suatu hari mereka bisa bebas. Tapi sekarang, melihat Rina mencium pria itu, yang Aulia kenali sebagai calon suami sepupunya, membuat semuanya hancur. Apakah ini pengkhianatan, atau Rina hanya berpura-pura untuk menutupi rahasia mereka? Aulia keluar dari gedung, hujan deras menyambutnya di jalanan Jakarta yang macet. Ia naik taksi online, pikirannya berputar-putar. Kenangan bersama Rina melintas, pertemuan pertama di reni sekolah, obrolan malam hari tentang mimpi-mimpi mereka, dan ciuman pertama di Pantai Anyer saat liburan rahasia. Aku mencintaimu, kata Rina waktu itu, mata mereka bertemu di bawah cahaya bulan. Tapi sekarang, apa artinya semua itu? Aulia tiba di apartemen kecilnya di Kemang, tubuhnya basah kuyup. Ia duduk di lantai, menangis sendirian. Telepon berdering dari Rina. Ia ragu, tapi akhirnya angkat. Aul, di mana kamu? Aku cari kamu tadi. Suara Rina terdengar cemas, tapi Aulia tak bisa menahan amarahnya. Aku lihat semuanya, Rin. Kenapa kamu lakukan itu? Rina terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Mari kita bicara besok. Aku takut ada yang dengar. Aulia mematikan telepon, hatinya campur aduk antara marah dan sedih. Ia tahu, di Indonesia, hubungan seperti mereka adalah tabu. Banyak teman yang cerita tentang diskriminasi, bahkan ancaman dari keluarga. Ayah Aulia pernah bilang kalau ada yang seperti itu di keluarga kita, lebih baik mati saja. Kata-kata itu menghantui Aulia setiap malam. Apakah ia harus akhiri semuanya? Atau lawan? Keesokan harinya, Aulia bertemu Rina di sebuah taman di Menteng. Rina datang dengan wajah pucat, mata bengkak karena kurang tidur. Itu cuma sandiwara, Aul. Pria itu, dia tahu rahasia kita. Dia mengancam akan bilang ke keluargamu kalau aku tak pura-pura jadi pacarnya di pesta itu. Aulia terkejut. Siapa dia? Kenapa dia lakukan itu? Rina menjelaskan, pria itu adalah mantan pacar Rina dari masa lalu, yang dendam karena Rina meninggalkannya demi Aulia.
Ia ingin hancurkan hidup mereka. Aulia merasa lega sekaligus takut. Kita harus apa sekarang? Kalau keluargaku tahu, aku bisa diusir. Mereka berpelukan di taman, tapi Aulia merasa ada yang berubah. Rina tampak ragu, seperti menyembunyikan sesuatu lagi. Sore itu, Aulia pulang ke rumah orang tuanya di Bogor untuk akhir pekan. Ibunya menyambut dengan senyum, tapi ayahnya langsung bertanya, "Kapan kamu nikah, Aul? Umurmu sudah cukup." Aulia tersenyum paksa, tapi dalam hati ia berpikir tentang Rina. Malam itu, ia mimpi buruk, keluarganya mengusirnya, masyarakat mengejek, dan Rina pergi dengan pria lain. Ia bangun berkeringat, menyadari bahwa perjuangan mereka baru dimulai. Hari-hari berikutnya, ancaman dari pria itu semakin nyata. Ia kirim pesan ke Rina, minta uang atau ia akan sebar foto mereka. Rina panik, tapi Aulia bilang, "Kita lawan. Kita bisa lapor polisi." Tapi Rina ragu, di sini polisi mungkin malah salahkan kita karena hubungan kita. Konflik ini membuat Aulia mempertanyakan segalanya. Apakah cinta mereka layak untuk semua risiko ini? Ia mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di Indonesia. Di sana, ia baca cerita orang-orang yang alami hal serupa, tekanan dari agama, keluarga, dan hukum yang ambigu. Suatu malam, Aulia dan Rina bertemu lagi. "Aku capek, Aul. Mungkin kita harus pisah sementara," kata Rina. Aulia marah, "Kamu mau menyerah begitu saja?" Pertengkaran mereka memuncak, dan Aulia pergi dengan hati hancur. Ia sadar, ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana masyarakat memaksa mereka memilih antara cinta dan keselamatan. Aulia menghabiskan minggu berikutnya dalam kesendirian, menghindari panggilan dari Rina. Pekerjaannya sebagai desainer mulai terganggu, ia sering melamun, membuat kesalahan kecil yang membuat bosnya marah. Di kantor di Sudirman, rekan kerjanya, seorang wanita bernama Sinta, memperhatikan perubahan itu. "Kamu kenapa, Aul? Kelihatan murung terus," tanya Sinta saat makan siang. Aulia ragu, tapi akhirnya cerita sedikit tentang masalah pribadi. Sinta, yang ternyata juga bagian dari komunitas LGBT, memberikan nasihat. "Di Indonesia, kita harus pintar. Banyak yang alami seperti kamu. Cari dukungan dari orang yang paham." Nasihat itu membuat Aulia berpikir. Ia hubungi Rina lagi, minta bertemu. Mereka jumpa di sebuah mal di Jakarta Selatan, di mana keramaian bisa sembunyikan mereka. Rina datang dengan tas besar, seperti siap pergi jauh. "Aku dapat tawaran kerja di Bali, Aul. Mungkin ini kesempatan kita mulai baru." Aulia terkejut. "Pergi? Tinggalkan keluarga? Kerja?" Rina mengangguk, "Ya, di sana lebih bebas. Kita bisa hidup normal tanpa takut." Tapi Aulia ragu. Keluarganya di Bogor bergantung padanya, adiknya masih sekolah, dan ayahnya sakit-sakitan. Keputusan itu memicu konflik batin Aulia. Di satu sisi, ia ingin bebas dengan Rina, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan akarnya. Malam itu, ia bicara dengan ibunya lewat telepon. "Ibu, kalau Aulia punya rahasia besar, ibu akan makan." Ibunya tertawa, "Rahasia apa? Kamu hamil di luar nikah?" Aulia diam, menyadari betapa jauh jarak antara dunianya dan keluarga. Esoknya, pria pengancam itu muncul lagi, kali ini hubungi Aulia langsung. "Kalau tak kasih uang, aku kirim foto ke ayahmu." Aulia panik, tapi ia putuskan lawan. Ia rekam percakapan dan rencanakan lapor ke polisi. Rina tak setuju. "Ini berbahaya, Aul. Mereka bisa tanya-tanya tentang kita." Pertengkaran kembali terjadi. Rina bilang, "Mungkin kita memang tak cocok. Aku takut terus seperti ini."
Aulia merasa dikhianati lagi. Kamu yang mulai semuanya, sekarang mau kabur. Rina menangis, aku juga sakit, Aul. Keluargaku di Bandung mulai curiga. Mereka mau jodohkan aku dengan sepupu. Relasi itu membuat Aulia sadar, mereka berdua sama-sama tertekan. Aulia pulang ke Bogor, mencoba tenangkan diri. Di rumah, ayahnya adakan pertemuan keluarga. Aulia, ada calon bagus untukmu. Anak teman ayah, dokter di Jakarta. Aulia terkejut, tapi ia tolak halus. Belum siap, ya. Ayahnya marah, kamu mau jadi perawan tua. Di agama kita, pernikahan itu sunnah. Debat itu membuat Aulia semakin tertekan. Ia pikir tentang Rina, tentang masa depan mereka. Apakah layak bertahan? Beberapa hari kemudian, Aulia dapat kabar dari komunitas online, ada acara dukungan di Jakarta, rahasia tentu saja. Ia putuskan ikut, berharap dapat jawaban. Di sana, ia bertemu orang-orang dengan cerita mirip, seorang wanita yang diusir keluarga, yang lain yang pilih hidup ganda. Kita harus kuat, kata seorang pembicara. Aulia pulang dengan semangat baru, hubungi Rina. Ayo kita hadapi bersama. Rina setuju, tapi suaranya ragu. Ancaman semakin dekat. Pria itu kirim foto ke email Aulia, dengan ancaman sebar ke media sosial. Aulia dan Rina bertemu dengan pengacara dari komunitas, yang sarankan lapor sebagai pemerasan, tanpa sebut hubungan mereka. Proses itu melelahkan, tapi mereka lakukan. Saat menunggu, Rina bilang, kalau ini selesai, aku mau kita nikah secara rahasia, meski tak diakui negara. Aulia tersenyum, tapi dalam hati ia tahu, itu mimpi yang sulit. Konflik memuncak saat ayah Aulia curiga. Ia temukan pesan aneh di ponsel Aulia. Siapa Rina ini? Kenapa sering telepon malam-malam? Aulia bohong, teman kerja. Tapi ayahnya tak percaya, mulai selidiki. Aulia merasa dikejar waktu. Ia harus pilih, cerita ke keluarga atau lari dengan Rina. Situasi semakin tegang saat polisi panggil Aulia dan Rina untuk keterangan. Di kantor polisi di Jakarta, mereka duduk tegang, berusaha tampak normal. Petugas tanya tentang pemerasan, tapi satu pertanyaan membuat mereka kaget, hubungan kalian apa? Kenapa dia punya foto intim kalian? Rina gemetar, Aulia jawab, kami sahabat dekat. Petugas mengangguk, tapi tatapannya curiga. Keluar dari sana, Rina marah, lihat. Ini yang aku takutkan. Aulia tenangkan, kita sudah aman sekarang. Dia ditangkap. Tapi kemenangan itu singkat. Berita tentang penangkapan bocor ke keluarga Rina di Bandung. Ibunya hubungi, apa ini, Rin? Polisi. Kamu terlibat apa? Rina bohong, tapi ibunya tak percaya, datang ke Jakarta. Pertemuan itu penuh drama, ibu Rina marah besar, tuduh Aulia pengaruh buruk. Kalian pasti ada hubungan aneh. Rina menangis, akhirnya akui sebagian. Bu, aku cinta Aulia. Ibunya syok, tampar Rina. Ini dosa besar. Kamu harus tobat. Aulia saksikan dari jauh, hatinya hancur. Ia pulang ke Bogor, tapi ayahnya sudah tahu dari gosip. Aulia, benar kamu seperti itu. Lesbian. Kata itu keluar kasar dari mulut ayahnya. Aulia menangis, yah, aku tak pilih ini. Aku cinta Rina. Ayahnya marah, usir Aulia dari rumah. Pergi. Jangan kembali sampai kamu normal. Aulia ambil tas, pergi ke apartemennya sendirian. Malam itu, Rina hubungi, aku juga diusir, Aul. Kita kemana sekarang? Mereka bertemu di stasiun kereta, putuskan pergi ke Bali seperti rencana Rina. Di kereta menuju Surabaya, mereka bicara panjang tentang masa lalu.
Rina cerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia sadari orientasinya sejak remaja, tapi tekanan agama membuatnya sembunyikan. Aulia cerita tentang keluarganya yang taat, sholat 5 waktu, dan harapan mereka padanya. Di Bali, mereka tinggal di penginapan murah di Kuta. Rina dapat kerja sebagai guru priat, Aulia relance desain online. Hidup baru ini tampak indah, tapi konflik batin tak hilang. Aulia sering mimpi tentang ayahnya, merasa bersalah. Apakah kita egois, Rin? Tinggalkan keluarga begitu saja. Rina jawab, kita tak pilih ini. Masyarakat yang paksa kita sembunyi. Tapi Bali bukan surga. Mereka dengar cerita diskriminasi terhadap LGBTQ di sana juga, meski lebih toleran. Suatu hari, mereka ikut acara pride kecil, rahasia. Di sana mereka bertemu pasangan lain, dapat dukungan. Tapi saat pulang, ada orang yang ikuti mereka, mungkin dari keluarga. Paranoia muncul lagi. Kembali ke Jakarta untuk urusan kerja, Aulia dapat telepon dari adiknya. Kak, ayah sakit. Kembalilah. Aulia ragu, tapi ia pergi. Di rumah sakit, ayahnya lemah, tapi masih marah. Kenapa kamu kembali? Kamu sudah hancurkan nama keluarga. Aulia menangis, yah, maafkan aku. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku. Debat emosional itu membuat ayahnya berpikir, meski tak langsung makan. Rina ikut datang, tapi sembunyi. Ia lihat dari jauh, merasa bersalah. Mungkin aku yang salah, Aul. Aku yang tarik kamu ke ini. Aulia jawab, tidak, kita sama-sama. Konflik ini membuat mereka semakin dekat, tapi juga semakin lelah. Ayah Aulia keluar dari rumah sakit, tapi hubungan mereka renggang. Ia inginkan Aulia tinggal di rumah, tapi dengan syarat, putuskan hubunganmu itu, dan nikah dengan calon yang ayah pilih. Aulia setuju sementara, tapi dalam hati ia rencanakan lain. Ia hubungi Rina, kita harus tunggu. Jangan putus asa. Rina di Bali, merasa sendirian, mulai ragu. Ia bertemu teman baru, seorang wanita yang paham situasinya, dan mulai dekat. Aulia sadari perubahan Rina lewat telepon. Kamu baik-baik saja di sana? Rina jawab singkat, ya, sibuk kerja. Kecurigaan muncul. Aulia putuskan ke Bali diam-diam, sampai di sana, ia lihat Rina jalan dengan wanita lain, tertawa. Hatinya hancur lagi. Rin, siapa dia? Rina terkejut, hanya teman, Aul. Kamu curiga terus. Pertengkaran besar terjadi, Rina akui merasa kesepian. Kamu di sana dengan keluarga, aku di sini sendirian. Aku butuh seseorang. Pengkhianatan ini lebih dalam dari sebelumnya. Aulia pulang ke Jakarta, merasa ditinggalkan. Ia fokus pada kerja, tapi depresi melanda. Ia cari bantuan psikolog, yang spesialis isu. Di sesi itu, ia cerita semuanya, dari ciuman pertama sampai pengusiran. Psikolog bilang kamu harus terima diri sendiri dulu, sebelum harap orang lain terima. Sementara itu, keluarga Rina di Bandung mulai lunak. Ibunya hubungi, pulanglah, Rin. Kita bisa bicara. Rina ragu, tapi ia pergi. Di rumah, ibunya cerita tentang masa mudanya, bagaimana ia juga pernah ragu dengan norma masyarakat. Tapi agama kita ajar cinta, bukan benci. Kata-kata itu buat Rina berpikir. Ia hubungi Aulia, aku mau kembali. Makan aku. Aulia makan, tapi dengan syarat, kita harus jujur ke semua orang. Mereka rencanakan bertemu keluarga bersama. Pertama ke Bogor. Ayah Aulia syok lihat Rina. Ini yang kamu maksud? Debat panjang terjadi, ayahnya kutip ayat-ayat, Aulia lawan dengan argumen tentang cinta sejati. Ibu Aulia mediasi, biarkan mereka bahagia, ya.
Anak kita tetap anak kita. Di Bandung, situasi serupa. Keluarga Rina lebih terbuka, tapi masih ada penolakan. Sepupu Rina bilang, di masyarakat, kalian akan dikucilkan. Rina jawab, kami siap bayar harganya. Proses ini melelahkan, penuh air mata dan argumen. Akhirnya, mereka putuskan hidup bersama di Jakarta, meski tanpa dukungan penuh. Aulia dapat promosi kerja, Rina pindah kembali. Tapi masyarakat sekitar mulai gosip. Di kantor Aulia, rekan kerja mulai jauhi. Hati-hati, jangan dekat-dekat, bisik mereka. Tekanan sosial ini buat Aulia pertanyakan pilihan mereka. Hidup bersama di apartemen kecil di Jakarta membawa kedamaian sementara, tapi badai datang lagi. Berita tentang pasangan di media sosial menjadi viral, dengan komentar negatif dari kelompok konservatif. Aulia dan Rina jadi target online setelah seseorang sebar cerita mereka. Ancaman datang, pesan HT, bahkan ancaman isik. Mereka lapor polisi lagi, tapi respons lambat. Di tengah itu, ayah Aulia hubungi, pulanglah, Aul. Ayah makan, asal tinggalkan itu. Aulia tolak, ini hidupku, ya. Keputusan itu buat hubungan putus total. Rina alami hal sama dengan keluarganya. Mereka merasa terisolasi, tapi cinta mereka semakin kuat. Suatu hari, mereka ikut demonstrasi hak di Jakarta, meski berisiko. Di sana, mereka lihat ribuan orang dukung, meski banyak juga yang protes. Pengalaman itu buat mereka sadar, perubahan butuh waktu. Pulang, Rina bilang, kita sudah bayar mahal, Aul. Tapi aku tak menyesal. Cinta mereka diuji lagi saat Rina sakit, dan Aulia rawat dengan setia. Saat itu, ibu Aulia datang diam-diam, aku lihat kamu bahagia dengan dia. Makan ayahmu, dia keras kepala. Rekonsiliasi kecil itu beri harapan. Tahun berlalu, mereka bangun hidup baru, Aulia buka studio desain, Rina ajar anak-anak marginal. Mereka jadi panutan di komunitas, cerita pengalaman untuk bantu orang lain. Tapi luka masa lalu tetap ada. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat adalah pilihan yang benar, atau justru egoisme yang merusak harmoni keluarga dan sosial?